Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di RPG, Renungan Penyejuk Jiwa, di bagian yang kedua. Masih dalam topik hadirnya Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan melanjutkan membahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu mau belajar firman-Mu. Bagaimana kami harus bersikap dalam setiap persoalan yang kami hadapi supaya kami hidup seturut firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam video yang pertama, kita sudah belajar, kita sudah melihat bagaimana orang Israel, umat Tuhan pada waktu itu, mereka akhirnya berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan Tuhan telah melupakan mereka. Itu yang sudah kita pelajari di Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 17. Nah, kenapa akhirnya di ayat 14 mereka berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan Tuhan telah melupakan mereka? Kenapa? Karena sekali lagi pada waktu itu mereka sedang ada dalam kondisi yang sedang ada dalam persoalan, di mana bangsa Asyur menjajah mereka, bahkan menawan mereka, sehingga mereka ada dalam satu kondisi yang begitu tertekan. Kita sama-sama tahu bagaimana satu bangsa jika mereka sedang dijajah, bagaimana masyarakatnya, dan itu terjadi berkepanjangan. Sehingga dalam waktu yang begitu panjang akhirnya mereka mulai berpikir bahwa Tuhan meninggalkan mereka dan Tuhan melupakan mereka. Dan kita sudah belajar bahwa apa yang menjadi jawaban Tuhan? Tuhan bilang, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Dapatkah seorang ibu tidak menyayangi bayi yang lahir dari kandungannya? Nah, ibu-ibu yang paling tahu akan hal itu. Tapi Tuhan berkata, kalaupun misalnya seorang ibu dapat melupakan bayinya, tapi Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, saat ini dalam semua masalah persoalan yang kita alami, Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak melupakan kita. Di video pertama kita sudah belajar bukti Tuhan tidak melupakan kita. Dia berkata, kulukiskan engkau pada telapak tanganku. Itu ada di ayat yang ke-16 bagian A. Hari ini yang saya ingin kita belajar adalah bukti kedua dalam video kedua ini. Bukti kedua Tuhan tidak melupakan kita. Nah, itu sebabnya saudara, saat ini kita mulai belajar firman Tuhan untuk merubah konsep pikiran kita, pemikiran kita saat kita menghadapi masalah, supaya kita berpikir benar tentang Tuhan. Kita bukan berpikir atau menilai Tuhan, berpikir tentang Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita lihat atau sesuai dengan perasaan kita. Salah satu contoh misalnya, satu kali satu orang bapak, dia pergi bepergian dan dia pergi dengan kereta api, dan kemudian di kereta api itu banyak orang. Lalu kemudian naiklah seorang bapak yang lain bersama dengan kedua anaknya. Mereka naik ke kereta itu. Nah, kemudian bapak yang memiliki kedua anak ini tadi sampai di atas kereta, dia mulai coba untuk tidur, memejamkan mata. Dan kemudian anaknya bermain-main, bahkan akhirnya mengganggu orang-orang yang ada di kereta itu. Dan orang-orang yang ada di kereta itu mulai merasa risih, mulai merasa terganggu. Dan kemudian bapak yang pertama tadi juga mulai merasa terganggu. Tapi pada awalnya dia coba untuk diam. Tapi akhirnya lama-kelamaan karena anak ini makin menjadi, akhirnya bapak yang pertama tadi menegur orang tua dari kedua anak ini tadi. Pak, tidak tahukah bapak bahwa anak bapak
sedang bermain dan mengganggu orang lain, sangat ribut. Lalu kemudian bapak ini berkata, "Iya Pak, saya tahu. Tapi saya mencoba untuk mendiamkan mereka." Kenapa? Karena baru saja kami dengar berita bahwa mamanya mereka, ibunya mereka telah dipanggil Tuhan, telah meninggal. Nah, mendengar itu, tadi yang bapak yang pertama, yang tadinya jengkel, akhirnya sikapnya jadi berubah. Malah tiba-tiba muncul rasa belas kasihan, dan dia langsung berkata, "Oh Pak, minta maaf, maafkan saya." Lalu kemudian orang-orang yang di atas kereta itu juga semuanya ketika tahu hal itu, akhirnya mereka juga berkata, "Maafkan kami." Nah, saudara, kenapa sikap itu berubah? Karena setelah mereka tahu apa keadaan yang sebenarnya, setelah mereka tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya, itu yang membuat akhirnya sikap mereka berubah terhadap situasi. Banyak kali, seringkali dalam kehidupan kita juga sering salah berpikir tentang Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya, bagaimana sesungguhnya. Dalam kita menghadapi masalah yang kita alami, dalam kita menghadapi dan menjalani persoalan yang kita alami, kita mulai salah berpikir tentang Tuhan. Dan itu membuat sikap kita kepada Tuhan juga mulai salah. Dan tindakan perbuatan kita juga di hadapan Tuhan mulai salah. Ketaatan kita kepada Tuhan juga mulai salah. Ibadah kita juga mulai salah. Kenapa? Karena kita salah berpikir tentang Tuhan dalam perjalanan hidup yang kita alami, dalam persoalan hidup yang kita alami. Nah, dalam persoalan hidup yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, bagaimana sebenarnya? Tadi kita sudah lihat. Ketika umat Tuhan pada waktu itu, saat mereka sedang dijajah dan ditawan oleh Asyur, dan itu berkepanjangan, mereka berkata, "Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan sudah melupakan kita." Tapi Tuhan berkata, sesungguhnya bagaimanakah? Kebenarannya bagaimanakah? Kita lihat apa jawaban Tuhan. Tuhan berkata, "Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya? Kalaupun ada seorang ibu yang tega melupakan bayinya," Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Buktinya di video pertama, sekali lagi kita sudah belajar, "Aku lukiskan engkau di telapak tanganku," kata Tuhan. Dan di video kedua ini saya ingin kita lihat kembali di ayat 16 bagian B. Sekali saya pasal 49 ayat 16 bagian B. Di sana dikatakan Tuhan, bukti dia tidak melupakan umat-umatnya, dia berkata, "Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Kalau bukti pertama, dia tegaskan bahwa dia tidak melupakan umat-umatnya, di mana mereka dilukiskan pada tangannya, di mana mereka dipegang oleh Tuhan, artinya mereka dipegang oleh Tuhan. Maka bukti kedua, Tuhan berkata, "Tembok-tembokmu ada di ruang mataku." Apa maksudnya tembok-tembokmu di ruang mataku? Saudara, kalau saudara saat ini ada dua orang, coba saudara lihat temanmu, dan lihat tepat pada matanya. Kalau saudara lihat tepat pada matanya, maka saudara akan lihat apa yang ada di matanya. Apa yang ada di matanya. Maka saudara akan lihat di sana bahwa yang ada di matanya itu adalah apa yang sedang dia lihat. Yang ada di matanya itu adalah apa yang sedang dia saksikan, sedang dia lihat, sedang dia pandang. Nah, itulah yang mau kita belajar. Itu yang saya mau kita tegaskan di sini. Di mana firman Tuhan menegaskan bahwa apa yang ada, dia berkata bahwa tembok-tembokmu tetap ada di ruang mataku. Apa yang ada di ruang mata Tuhan itu adalah apa yang sedang dia lihat. Artinya yang Tuhan mau tegaskan di sini, saudara, bahwa dia sedang melihat kita. Saat kita ada dalam masalah, Tuhan sedang melihat kita. Saat kita sedang ada dalam persoalan, Tuhan sedang melihat kita. Sekalipun pengalaman kita kadang-kadang membuat kita merasa Tuhan peduli tidak dengan apa yang kualami ini. Saat masalah itu berkepanjangan, mungkin akhirnya menimbulkan pemikiran dalam diri kita. Tuhan peduli nggak? Tuhan hadir nggak? Tuhan ada nggak dalam hidupku saat aku menghadapi masalah ini? Jangan berpedoman dengan apa yang saudara lihat. Jangan berpedoman dengan apa yang saudara rasakan. Tapi berpedomanlah kepada firman Tuhan. Di mana pada waktu itu ketika umatnya berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dalam masalah yang mereka hadapi, Tuhan berkata, "Tidak, anakku. Engkau ada di ruang mataku.
Maksudnya apa? Bahwa Tuhan sedang melihat mereka. Tuhan sedang memandang mereka. Apa yang ada di ruang matanya itu adalah apa yang sedang dia lihat, apa yang sedang dia pandang. Saat ini saya dan saudara juga firman Allah berkata, mari kita pegang firman Tuhan, di mana dia berkata bahwa kita ada di ruang matanya. Bahkan di sini dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok-tembok itu fungsinya adalah untuk sebagai benteng, untuk sebagai penjaga, pelindung. Kalau demikian, maka Tuhan juga mau menegaskan sebenarnya adalah bahwa tembok-tembokmu di ruang mataku. Artinya dia saksikan, dia pandang, dia awasi perlindungan bagi umat-umatnya. Itu artinya bahwa Tuhan mau menegaskan bahwa aku menjaga engkau, aku menyaksikan engkau, aku melihat engkau, aku memandang engkau, aku melindungi engkau karena tembok-tembokmu ada di ruang mataku. Aku sedang melihat supaya perlindungan itu tidak runtuh. Perlindungan itu tidak terganggu. Aku sedang awasi. Saudara sedang dilihat oleh Tuhan. Saudara sedang diawasi oleh Tuhan. Saudara sedang dipandang oleh Tuhan. Dan dengan memandang saudara, dia sedang mengawasi dan menjaga saudara. Mungkin saat ini saudara, saat saudara sedang menghadapi masalah, saat persoalan, apa yang menjadi persoalan saudara? Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pribadi yang orang lain tidak tahu, yang orang lain tidak paham, orang lain tidak memahami. Tapi firman Allah menegaskan bahwa dia melihat saudara saat saudara menghadapi masalah itu. Dia memandang saudara saat saudara menanggung dan memikul masalah itu. Dia tidak tinggalkan saudara. Dan dia sedang perhatikan perlindungan. Dia sedang perhatikan bagaimana supaya saudara dilindungi, supaya saudara terjaga, supaya saudara aman. Dan kalau mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan tidak segera selesaikan? Bagi Tuhan, proses saudara, ini orang Israel, mereka ditawan kalau kita pelajari, ini karena pelanggaran mereka terhadap Tuhan sebenarnya. Kenapa mereka ditawan? Kenapa mereka akhirnya dijajah oleh Asyur dan akhirnya mereka ditawan? Karena kesalahan mereka. Dan Tuhan mau menegaskan kepada mereka supaya mereka diproses melalui itu. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-8 pasal 49 ini, di sana dikatakan beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, dia akan menjawab umatnya. Sebelum sampai kepada waktu itu, ada proses yang Tuhan mau dijalani oleh umatnya. Dan melalui proses itu umat-umatnya semakin memahami, semakin mengenal, dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat ini, saat saudara sedang menghadapi masalah, saat saudara sedang menghadapi persoalan, mungkin berat beban itu, mungkin berat masalah itu saudara. Tetaplah melangkah, tetaplah maju. Firman Allah menetapkan ada waktu Tuhan berkenan dan menjawab saudara. Ada waktu Tuhan berkenan dan menjawab saya. Dalam proses yang sedang kita jalani, firman Allah berkata bahwa kita ada di ruang matanya. Artinya dia memandang kita. Dia tidak akan izinkan kita jatuh tergeletak, saudara. Dia pandang kita, dia awasi kita. Dia lihat semua yang terjadi. Sampai pada akhirnya nanti, sampai tiba waktu perkenanan Tuhan. Dan di sana dia akan menjawab kita. Jadi bukti kedua, bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Bukti kedua, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia hadir dalam hidup kita saat kita menghadapi persoalan adalah bahwa dia lihat kita. Buktinya dia berkata, ayat 6 bagian B, 16 bagian B. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dia lihat kita, dia pandang kita, dia awasi kita. Maju terus saudara. Apapun masalah saudara, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pribadi, apapun masalah saudara, melangkahlah terus. Ada waktu perkenanan Tuhan untuk saudara. Ada waktu perkenanan Tuhan untuk saya. Ada waktu perkenanan Tuhan untuk kita. Dan saat kita menjalani prosesnya sampai waktu perkenanan Tuhan itu, sampai waktu yang ditentukan Tuhan untuk menjawab kita, untuk memulihkan segala sesuatunya, dia tidak tinggalkan kita juga saat kita menghadapi semuanya. Firman-Nya berkata, matanya melihat kita, matanya mengawasi kita. Maju terus saudara. Semangat terus. Melangkahlah terus. Jangan pernah menyerah. Seberapa berat pun persoalan saudara,
Tuhan hadir dalam masalah yang sedang saudara hadapi. Tuhan ada dalam persoalan yang kita hadapi. Maju terus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami belajar. Di mana terkadang kami berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, sama seperti orang Israel berkata, Tuhan telah meninggalkan dan melupakan kami. Jadi pada faktanya Engkau berkata bahwa sekalipun ada seorang ibu yang meninggalkan bayinya, aku tidak akan meninggalkan engkau, kata firman-Mu. Dan buktinya Engkau menegaskan bahwa Engkau ada di ruang mataku. Saat ini Tuhan, kami percaya. Kami percaya kami ada di ruang mata Tuhan. Mata-Mu sedang memandang kami dan mengawasi kami dalam setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Kami akan terus melangkah karena kami tahu Tuhan mengawasi kami. Tuhan melihat dan memandang kami sampai akhirnya waktu perkenanan-Mu dinyatakan untuk menjawab dan memulihkan segala persoalan kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.